bertanya-tanya nggak sih dari mana sebenarnya asal bangsa Bulgaria itu? Ini bukan sekedar pertanyaan, tapi kayak teka-teki sejarah yang rumit banget, udah ratusan tahun dibahas. Nah, hari ini kita bakal coba telusuri jejak leluhur mereka yang disebut Proto-Bulgaria atau Pra-Bulgari. Kita mau dalamnya asal-usul etnis mereka yang sering jadi perdebatan itu. Terus ikuti perjalanan mereka yang jauh banget sampai akhirnya gimana caranya mereka bisa bikin negara kuat pertama di pinggir sungai Danube. Ya, misi kita mengurai semua teori inilah. Betul. Dan untuk penelusuran kita kali ini, kita bakal pakai berbagai petunjuk. Ada catatan kuno kayak Nominalia Khan Bulgaria, ini unik banget, semacam daftar penguasa awal mereka. Terus, ada sumber dari tetangga mereka, kayak Bizantium, Armenia, Syria, bahkan sampai catatan dari Cina. Wow, dari Cina juga. Ya, nggak langsung nyebut Proto-Bulgaria sih, tapi kasih konteks soal bangsa-bangsa di Asia Tengah yang mungkin berhubungan. Nah, ditambah lagi analisis bahasa sama temuan arkeologi. Tapi, penting nih buat Anda ingat, Apa tuh? kepingan bukti ini tuh kadang nggak nyambung, malah bisa bertentangan. Apalagi sumber Bizantium ya, seringkali ada biasnya gitu. Kita akan coba sajikan gambaran yang seimbang buat Anda. Oke, siap. Mari kita mulai petualangannya. Kita awali dari misteri asal-usul mereka, terus lihat teori-teorinya, baru kita ikuti jejak migrasinya, terus pembentukan Bulgaria Raya oleh Khan Kubrat, sampai akhirnya momen penting pas Khan Asparuh mendirikan negara Bulgaria di Danube. Siap ya? Siap. Jadi pertanyaan paling dasar dulu nih, dari mana sih asal Proto-Bulgaria ini? Katanya sampai ada istilah masalah Bulgaria ya, saking susahnya nyari jawaban pasti. Ya, betul sekali. Selama mungkin 4 abad lah, ratusan ilmuwan dari macam-macam bidang udah coba jawab ini. Ada beberapa hipotesis utama yang pernah muncul. Ada yang coba kaitkan mereka sama bangsa Slavia, kan karena Bulgaria modern dekat banget sama dunia Slavia. Masuk akal juga sih kalau lihat sekarang. Ada juga yang lihat kemiripan gaya hidup sama bangsa Finno-Ugrik. Tapi hipotesis yang paling banyak dipegang sekarang, kalau lihat gabungan bukti bahasa, arkeologi, catatan sejarah, itu adalah hipotesis Turkik atau Turanian. Turkik. Oh, jadi mereka ini satu rumpun sama bangsa stepa lain kayak Hun, Avar, atau Khazar gitu? Serumpun, iya. Tapi ini penting, nggak identik. Mereka itu kelompok etnis sendiri yang bahasanya Turkik, punya identitasnya sendiri. Kemungkinan besar, mereka ini terbentuk sebagai etnis yang beda itu sekitar abad kedua Masehi. Lokasinya di Asia Tengah, di wilayah luas yang dulu disebut Turan. Turan? Itu di mana kira-kira sekarang? Sekarang itu kira-kira wilayah Kazakhstan Timur. Nah, proses terbentuknya atau etnogenesisnya itu hasil campuran yang cukup kompleks. Utamanya antara sisa-sisa kelompok Hun Timur yang di catatan Cina disebut Xiongnu, yang bawa elemen Asia Timur, sama suku-suku penunggang kuda lain, kemungkinan besar Alan atau Sarmatia, yang bahasanya Iranik atau Indo-Eropa. Wah, campuran ya ternyata. Bukti paling kuatnya apa nih yang dukung teori Turkik ini? Bukti bahasa cukup signifikan, meskipun kata Proto-Bulgaria yang berhasil diidentifikasi itu nggak banyak ya, sekitar 80-an kata aja. Kebanyakan nama orang, kayak Asparuh, Kubrat, Tervel, terus ada nama dewa langit mereka, Tangra, sama angka. Nggak ada kata kerja gitu ya? Belum ada yang terkonfirmasi pasti. Tapi dari struktur dan asal kata yang ada, itu nunjuk ke rumpun Turkik, walau ada juga pengaruh Irenik. Terus, temuan arkeologi sama antropologi juga mendukung asal-usul Asia Tengah ini. Kelihatan dari campuran ciri fisik Eropa dan Asia Timur. Oke. Nah, terus gimana soal hubungan sama Hunnya Attila yang terkenal itu? Kan sumber Bizantium sering nyamain mereka tuh. Nah, ini dia salah satu perdebatan paling seru. Tapi, kebanyakan bukti modern sih membantah hubungan langsung itu. Kuncinya itu kita harus bedain antara Hun Timur atau Xiongnu yang kuat di perbatasan China jauh sebelum Masehi, sama Hun Barat, pimpinan Attila yang munculnya belakangan di Eropa abad ke-4-ke-5 gitu. Jadi beda ya? Beda. Proto-Bulgaria ini kemungkinan terbentuk dari sisa-sisa Hun Timur yang udah kecampur suku lain, bukan keturunan langsung dari Hun Baratnya Attila yang nyerbu Eropa itu. Terus kenapa Bizantium sering nyamain? Apa karena mirip aja gitu? Kemungkinannya macam-macam. Bisa jadi karena Proto-Bulgaria ini menempati beberapa wilayah bekas Hun,
terus gaya serangan kavaleri mereka yang cepat itu mirip. Atau, ya bisa juga karena Bizantium waktu itu kurang informasi detail soal dinamika politik yang rumit banget di stepa Laut Hitam. Catatan Nominalia Khan Bulgaria itu juga kalau dicocokin waktunya nggak pas kalau mau nyamain tokoh legendaris mereka kayak Avitohol sama Irnik dengan Attila dan anaknya Ernah. Jauh beda masanya. Oke. Jadi jelas ya mereka ini bangsa Turkik tersendiri dari Asia Tengah. Terus gimana ceritanya mereka bisa sampai ke Eropa? Nah, mereka ini mulai gerak ke barat dari Turan itu sekitar akhir abad ke-4 Masehi. Mungkin karena ada tekanan dari kelompok lain, atau mungkin perubahan iklim, kita nggak tahu pasti. Perjalanannya panjang banget, kemungkinan ngelilingi Laut Kaspia, terus akhirnya mereka menetap di stepa sebelah utara Kaukasus sama sekitar Laut Azov. Itu awal abad ke-5 Masehi. Di tempat baru ini, mereka kebagi jadi beberapa kelompok suku utama. Yang paling dikenal itu ada Onogur, Kutrigur, sama Utigur. Hidup mereka masih nomaden banget ya, beternak kuda, domba, tinggalnya di tenda yurt gitu. Tapi di sini mereka mulai lebih sering ketemu budaya lain, kayak Alan, yang bahkan mungkin masih ada hubungan kerabat. Terus, mungkin mulai coba-coba dikit bertani, jadi udah mulai ada tanda-tanda kehidupan semi menetap gitu. Nah, di periode inilah muncul nama besar Khan Kubrat sama Bulgaria Raya. Ini semacam kekaisaran nomaden gitu. Lebih tepatnya mungkin disebut konfederasi suku yang kuat ya, disatukan oleh karisma sama kepemimpinan Khan Kubrat, sekitar tahun 635 Masehi. Kubrat ini sosok yang menarik banget. Kenapa menarik? Dia itu punya hubungan dekat sama Bizantium. Pernah tinggal di Konstantinopel waktu muda, bahkan jadi sahabat Kaisar Heraklius, terus dikasih gelar kehormatan patrician. Itu gelar bangsawan tinggi loh. Tanda kalau mereka ini sekutu penting buat Bizantium. Mungkin buat lawan Persia atau Avar waktu itu. Nah, dengan dukungan Bizantium inilah Kubrat berhasil nyatuin suku-suku Proto-Bulgaria. Jadi Bulgaria Raya ini bisa dibilang kayak puncak kekuatan mereka ya di stepa? Bisa dibilang gitu, tapi kekuatannya itu sangat tergantung sama sosok Kubrat sendiri. Ini belum kayak negara terpusat gitu. Pusatnya mungkin di lembah Sungai Kuban. Fondasinya itu lebih ke loyalitas pribadi sama ikatan keluarga. Makanya jadi rapuh begitu pemimpinnya nggak ada. Dan beneran itu yang terjadi, persatuannya pecah. Tepat sekali. Kubrat wafat sekitar tahun 642 M. Nah, tanpa pemimpin kuat, ditambah lagi ada kekuatan baru yang muncul dari timur, bangsa Khazar, yang agresif banget. Ya udah, persatuan itu nggak bertahan lama. Ada sih legenda soal Kubrat ngasih nasihat ke 5 anaknya pakai analogi lidi biar bersatu, tapi ya, kenyataannya mereka mencar. Oh, legenda lidi itu dari sini juga. Terus mereka mencar kemana aja? Macem-macem. Anak tertuanya, Bayan, coba bertahan di tanah leluhur, tapi akhirnya tunduk sama Khazar. Pengikutnya ada yang ke Kaukasus Utara, mungkin jadi leluhur bangsa Balkar sekarang. Terus Kotrak, dia bawa sukunya ke utara, ke arah sungai Volga. Nah, mereka ini yang bikin Volga Bulgaria. Volga Bulgaria, yang nanti masuk Islam itu ya? Iya, betul. Yang eksis sampai invasi Mongol. Bangsa Chuvas modern sering dikaitkan sama mereka. Terus ada lagi Kuber. Dia bawa kelompoknya ke barat, sempat tinggal di wilayah Avar di Pannonia, Hungaria sekarang, tapi terus berontak dan pindah lagi ke selatan, ke Makedonia. Sempat coba bikin negara di sana tapi gagal. Jejaknya agak hilang gitu. Dan yang paling menentukan buat sejarah Eropa Tenggara siapa dong? Nah, ini dia, Asparuh. Dia yang mimpin inti sukunya, kemungkinan besar Onogur, buat langkah yang berani banget. Gerak lebih jauh lagi ke barat, nyebrangin sungai-sungai besar, sampai ke muara sungai Danub. Ini langkah yang benar-benar mengubah nasib mereka dan peta wilayah Balkan. Wah, perjalanan yang pasti nggak gampang itu. Gimana ceritanya mereka akhirnya bisa bikin negara di sana? Kan itu wilayah Bizantium. Iya, Asparuh bawa rombongannya mungkin total ada 30 ribuan orang, terus mereka menetap di utara delta Danube, di daerah yang disebut Ongal. Mereka ini cerdik, langsung bangun benteng pertahanan yang kuat, pakai kondisi alam sekitar juga. Tentu aja, kehadiran kekuatan baru ini bikin Bizantium terusik. Kaisar Konstantin IV Pogonatus langsung kirim pasukan besar buat ngusir mereka. Itu tahun 680 M. Momen penentuan nih. Pasti ada pertempuran besar kan? Betul, tahun 681 M di dekat benteng Ungal itu. Dan ini contoh klasik gimana taktik cerdas bisa ngalahin kekuatan yang lebih besar. Jadi, Proto-Bulgaria ini mundur ke benteng mereka yang dikelilingi rawa-rawa. Pasukan Bizantium jadi ragu mau nyerang medan yang sulit. Terus, kejadian tak terduga.
Kaisar Konstantinus IV ini ternyata sakit gout, asam urat. Jadi terpaksa harus mundur buat berobat. Pasukannya panik, ngira Kaisar kabur. Nah, Asparuh nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia serang balik pasukannya Bizantium yang lagi kacau itu dan menang telak. Luar biasa. Kemenangan ini pasti dampaknya gede banget ya? Gede banget. Kekaisaran Bizantium, yang waktu itu adidaya, terpaksa harus mengakui keberadaan negara baru Bulgaria lewat perjanjian damai resmi tahun 681 itu. Ini pengakuan de facto dan de jure. Bahkan kemungkinan Bizantium setuju bayar upeti tahunan. Itu tanda pengakuan kekuatan baru ini. Tapi kan di wilayah itu udah ada suku-suku Slavia yang tinggal lebih dulu. Gimana hubungan mereka? Nah, ini langkah strategis Asparuh berikutnya yang juga krusial banget. Dia nggak mencoba menaklukkan suku-suku Slavia yang udah ada di sana, kayak 7 suku Slavia sama Severi yang disebut di sumber-sumber. Tapi dia malah jalin aliansi. Oh, jadi kerjasama ya? Iya, inilah fondasi negara Bulgaria Danau. Proto-Bulgaria kasih kepemimpinan militer sama kerangka politik awalnya, sementara bangsa Slavia jadi mayoritas penduduknya, dan pelan-pelan bahasanya jadi dominan. Semacam simbiosis yang unik gitu. Negara baru ini awalnya wilayahnya dari Selapan Danub sampai pegunungan Balkan. Ibu kota pertamanya dibangun di Pliska. Itu kompleks benteng yang gede dan impresif. Oke, negara baru lahir, udah diakui Bizantium. Gimana perkembangannya setelah Asparuh? Asparuh sendiri wafat sekitar tahun 701. Ada yang bilang pas pertempuran lawan Khazar. Dia digantikan sama putranya, Tervel. Nah, Tervel ini juga penguasa hebat dari dinasti dulu. Masa pemerintahannya 701 sampai 718 itu masa konsolidasi dan banyak pencapaian penting. Oh iya, apa aja tuh pencapaian Tervel yang paling menonjol? Pertama, dia ini bantu Kaisar Bizantium Justinian II yang sebelumnya udah digulingkan dan hidungnya dipotong buat ngerebut lagi tahtanya. Imbalannya nggak main-main. Tervel dikasih gelar Caesar. Caesar, kayak gelar Kaisar Romawi itu? Bukan kaisar utama, tapi gelar tertinggi kedua di Kekaisaran Bizantium waktu itu. Ini pengakuan yang luar biasa banget buat penguasa non-Romawi. Ini nunjukin betapa kuat dan pentingnya posisi Bulgaria saat itu. Kedua, dia buktiin lagi kekuatannya dengan ngalahin Justinian II pas Bizantium coba nyerang balik beberapa tahun kemudian. Ketiga, dan ini mungkin yang dampaknya paling luas buat Eropa. Apa itu? Tervel ini main peran kunci waktu bangsa Arab ngepung Konstantinopel besar-besaran tahun 717-718. Pasukan Bulgaria nyerang pasukan Arab dari belakang, bikin mereka rugi besar, dan ikut andil menyelamatkan ibu kota Bizantium. Banyak sejarawan bilang ini ikut membendung ekspansi kekhalifahan Umayyah lebih jauh ke Eropa Tenggara. Wow, dari stepa Asia Tengah terus jadi semacam penyelamat Konstantinopel dalam beberapa generasi aja. Gila sih. Ada peninggalan fisik nggak dari zaman ini? Ada dong, yang paling terkenal itu monumen penunggang kuda Madara. Itu relief batu raksasa yang dipahat di tebing dekat Pliska, kemungkinan dibuat pas zaman Tervel. Gambarnya kan lagi naik kuda, nusuk singa. Ini simbol kekuatan dan kedaulatan Bulgaria banget. Ada tulisan Yunani juga di dekatnya yang nyeritain kejadian penting zaman itu. Kedengerannya Bulgaria lagi jaya-jayanya ya di awal. Apa stabilitas ini bertahan lama? Sayangnya, nggak sepenuhnya mulus. Setelah Tervel terus dinasti Diulo berakhir sekitar tahun 739, Bulgaria masuk ke periode yang agak kacau di dalam negeri. Itu pertengahan abad ke-8, sekitar tahun 756 sampai 777. Kacau gimana? Perang saudara? Lebih kayak perebutan kekuasaan yang sengit antar faksi bangsawan Proto-Bulgaria, yang disebut Boil. Gampangnya ada kubu yang pengen damai sama Bizantium, mungkin lebih mengakomodasi orang Slavia, lawan kubu yang keras anti-Bizantium, pengen pertahanin tradisi lama. Akibatnya? Akibatnya? Ya ganti-gantikan terus, cepet banget. Seringkali berakhir pakai kekerasan, atau kannya diasingkan. Zaman ini penuh intrik istana lah. Ada Kormisos, Vainech, Telets, Sabin, Umor, Toktu, Pagan, Telerik. Gonta-ganti terus. Dan di saat yang sama, Kaisar Bizantium Konstantinus V itu nggak berhenti nyerang. Dia ambisius banget pengen ngancurin Bulgaria, sampai ngelancarin 9 serangan besar. Tapi hebatnya, meskipun Bulgaria lagi krisis internal dan Bizantium beberapa kali menang, Konstantinus V ini nggak pernah berhasil menaklukkan Bulgaria sepenuhnya. Ini nunjukin ketahanan mereka yang luar biasa. Terus gimana akhirnya krisis ini bisa selesai? Stabilitas baru mulai tercapai lagi pas masa Kan Kardam, sekitar tahun 777 sampai 803.
Dia berhasil ngakhirin kekacauan internal, mulihin lagi posisi Bulgaria, kayaknya dia nemu lagi keseimbangan antara elemen Proto-Bulgaria sama Slavia, sambil tetap jaga kedaulatan dari Bizantium. Masanya dia itu jadi akhir krisis dan awal konsolidasi lagi. Jadi, kalau kita rangkum nih ya perjalanan panjang ini, Proto-Bulgaria itu awalnya bangsa Turkik yang unik di Asia Tengah, hasil campuran yang kompleks. Mereka pindah ke barat, sempat bikin persatuan suku besar di bawah Kubrat, tapi pecah. Tapi, satu kelompok di bawah Asparuh ini berhasil ngelakuin hal yang luar biasa. Ya, mereka ngalahin Bizantium, bikin negara di Danube tahun 681, terus bikin aliansi penting sama bangsa Slavia di sana. Benar sekali. Dan negara baru ini meskipun sempat goyang karena masalah internal, ternyata bisa bertahan, jadi kuat, bahkan main peran penting di Eropa kayak yang Tersterville lakukan. Campuran antara kepemimpinan awal Proto-Bulgaria sama mayoritas penduduk Slavia ini yang jadi dasar Kekaisaran Bulgaria pertama dan identitas Bulgaria modern. Betul. Nah, kenapa kisah ini penting buat Anda dengarkan? Ini bukan cuma sejarah satu bangsa aja. Ini cerita soal adaptasi, soal gimana kelompok nomaden bisa bangun negara yang awet di salah satu wilayah paling panas di dunia waktu itu. Ini soal interaksi antar peradaban, gimana negara baru bisa nantang raksasa kayak Bizantium. Peran mereka pas bantu gagalin pengepungan Arab di Konstantinopel itu contohnya. Dampaknya jauh banget kan? Kisah mereka ini kayak studi kasus soal pembentukan identitas nasional, dari campuran budaya, soal ketahanan hadapi tekanan dari luar dan dari dalam. Sebagai penutup nih, coba kita iseng berandai-andai sedikit. Gimana ya kalau dulu tekanan Khazar itu nggak bikin pecah Bulgaria rayanya Kubrat? Apa mungkin bakal ada kekuatan stepa raksasa yang beda di Eropa Timur? Atau, coba pikirkan ini deh. Gimana caranya negara Bulgaria Daunou yang baru lahir itu tetanggaan langsung sama Bizantium yang super kuat, kok bisa bukan cuma bertahan, tapi seringkali malah unggul? Apa ya rahasianya di balik ketahanan dan kemampuan adaptasi mereka di persimpangan peradaban yang sepanas itu? Nah, itu mungkin sesuatu yang menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut.